Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Anak ibu yang soleh dan soleha, ibu harapkan anak ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang kisah, yaitu kisah tentang Nabi Soleh. Namun sebelumnya, agar lebih semangat, mari sama-sama kita ulangi lagu tentang rukun iman. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Rukun iman ada 6. Orang Islam wajib percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Al-Quran, percaya Nabi Rasulnya, percaya hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk, takdir baik dan takdir buruk. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, tadi dalam rukun iman ada percaya kepada Nabi dan Rasul. Nah, maka dengan itu, untuk mengenal lebih dalam tentang Nabi-Nabi kita belajar kisah. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh agar anak-anak ibu semuanya dapat mengambil ibrah atau hikmah dari kisah Nabi Soleh tersebut. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, mari sama-sama kita simak kisah tentang Nabi Soleh. Dengarkan dengan baik ya. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang miskin dan sederhana. Walaupun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat dan hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud yang tinggal di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Berkat kepandaian mereka, tempat itu menjadi makmur. Tanaman tumbuh subur dan buahnya sangat lebat. Gunung-gunung dipahat menjadi bangunan yang sangat megah dan mewah. Namun semua itu malah membuat kaum Samud menjadi lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka berpikir nikmat itu semua hanya karena usaha mereka, bukan karena Allah. Karena itulah Allah mengutus Nabi Soleh untuk berdakwah kepada mereka. Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud malah menuduh Nabi Soleh berbohong dan menuntut Nabi Soleh mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Nabi Soleh mengumpulkan kaum Samud di kaki gunung. Mereka mengikuti Nabi Soleh bukan karena percaya, tetapi berharap Nabi Soleh tidak bisa menunjukkan mukjizatnya, sehingga mereka bisa mengolok-olok Nabi Soleh dengan sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh mengeluarkan unta dari dalam bongkahan batu. Permintaan yang tidak masuk akal, namun tiba-tiba batu itu terbelah. Dan keluarlah seekor unta betina yang besar. Isu itu segera tersebar di seluruh penjuru negeri. Bahkan orang mulai beriman kepada Allah mengikuti Nabi Soleh. Air susu unta Nabi Soleh pun sangat banyak, sehingga cukup untuk diminum seluruh orang di negeri tersebut. Namun orang-orang yang tidak mau percaya kepada Nabi Soleh menyewa 9 algojo yang sangat kejam. Merekalah yang biasanya menyiksa pengikut-pengikut Nabi Soleh. Allah memberitahukan niat jahat orang-orang kafir itu kepada Nabi Soleh melalui malaikat Jibril. Nabi Soleh menasihati kaum Samud agar membatalkan niat mereka. Namun mereka menolak dan tetap melakukan niat jeleknya. Mereka datang dengan membawa senjata tajam dan membunuh unta Nabi Soleh. Namun tiba-tiba turunlah bebatuan dari langit menimpa mereka.
9 algojo itu pun tewas semua tertimpa bebatuan karena azab Allah. Tiba-tiba petir menyambar dengan sangat dahsyat. Bumi berguncang dengan sangat kuat. Gempa dahsyat pun terjadi. Orang-orang menjadi bingung dan berlari menyelamatkan diri. Anak ibu yang soleh dan soleha, itulah azab Allah kepada kaum Samud. Seluruh kaum Samud yang tidak beriman tewas. Hanya Nabi Soleh dan 120 orang beriman kepada Allah yang selamat. Akhirnya Nabi Soleh mengajak pengikutnya berhijrah ke Ramlah, yaitu suatu daerah di Palestina. Semoga kisah Nabi Soleh ini semakin memperkuat iman kita kepada Allah, dan kita selalu bersyukur atas iman yang Allah berikan kepada hati-hati kita. Anak ibu yang soleh dan soleha selalu taat akan patuh dan atas perintah Allah akan membuat kita hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu tadi adalah kisah tentang Nabi Soleh. Ternyata Nabi Soleh adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah dan juga sangat sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kaumnya sulit sekali untuk beriman kepada Allah dan juga sangat sombong, tetapi Nabi Soleh tetap saja dengan bersungguh-sungguh berdakwah kepada kaumnya, hingga akhirnya Allah memberikan azab kepada kaum-kaum Nabi Soleh yang tidak mau beriman berupa petir dan gempa bumi kepada kaum-kaum yang kafir. Anak ibu yang sedang soleha, agar iman kita selalu terjaga, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu ya, karena sholat 5 waktu adalah tiangnya agama Islam. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Baiklah anak ibu yang sedang soleha, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. I ask sorry if all sama si Farmi. And last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.